Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti kelas ibu hari ini. Hari ini sebelum pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak. Hal-hal yang kita sepakati, tapi kalian yang menentukan. Keyakinan itu seperti peraturan kelas. Ya. Tapi kalau peraturan dibuat oleh orang lain, dilaksanakan oleh kita. Tapi kalau keyakinan, kita yang membuat, kita yang melaksanakan. Ngerti? Contohnya ada yang tahu tidak keyakinan kelas? Tadi sudah dicontohkan seperti ini ya. Tonglelempangan. Ini kalimat negatifnya. Kita rubah menjadi kalimat positif. Contoh misalkan gimana? Tonglelempangan. Selama pembelajaran duduk pada tempatnya. Ya. Jadi jangan menggunakan bahasa tidak. Tidak. Jangan. Entong. Ulah. Apalagi? Terpengi. Nggak boleh. Dan lain-lain. Contoh? Contoh lagi misalkan memakai, kan biasanya begini, tong seserian di kelas, jangan berisik di kelas, bahasa Indonesianya. Berarti kemana? Selama pembelajaran diharap tenang. Beres tuh? Sekarang ibu, ini keyakinan kelas ini kalian sendiri yang membuat, kalian sendiri yang harus melaksanakan. Jadi bukan ibu yang menentukan, tapi kalian. Mengerti? Tidak boleh mengganggu teman. Berarti kalimat positifnya apa? Selama pembelajaran jangan. Selama pembelajaran harus saling menghargai teman. Mengerti? Ibu bagikan ya. Nanti setelah selesai, siapapun yang sudah selesai tidak usah dikasih nama. Jadi ibu nggak bakalan tahu ini punya siapa. Tetapi pada akhirnya nanti harus diyakini dan harus dilaksanakan oleh kalian. Mengerti? Ibu bagikan sticky note-nya ya. Nanti sudah selesai siapa saja langsung tempel di sini. Ini ada lemnya. Jadi nulisnya jangan kebalik. Begini nulisnya berarti di sini. Jadi nanti langsung tempel gitu. Ngerti? Murah adalah namanya. Ya. Misalkan begini. Harus saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya. Berarti boleh nggak di kelas membuang sampah pada tempatnya? Tidak kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Ngerti? Tulis aja yang kalian bisa. Nanti pas kalian tulis video Ya. yang kalian bisa aja sama. Berarti di nanti kamu di kelas boleh makan dan minum tidak? Selama pembelajaran jangan diharap.
Yuk, yang sudah. Jajan selama KBM boleh tidak? Lagi belajar boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang mau membaca ke depan? Membaca hasil teman-temannya. Yuk, mari. Siapa lagi? Satu lagi Putri. Oke. Sok dibacakan. Jangan mengganggu teman saat belajar, boleh dilupakan. Selama belajar boleh makan dan minum. Makan boleh tidak kira-kira? Ya. Ya. Jadi selama pembelajaran boleh minum. Sepakat? Oke. Berarti yang ya. Selama pembelajaran harus memperhatikan ke depan. Ya, selama pembelajaran harus memperhatikan ke depan. Setuju tidak? Setuju. Berarti harus dilaksanakan ya? Ya. Kemudian, Selama pembelajaran harus saling menghargai teman. selama pembelajaran harus saling menghargai teman. Boleh tidak? Ya. Ya. Oke. Selama pembelajaran diharap duduk dengan tenang. Selama pembelajaran harus duduk dengan tenang. Setuju? Sekarang dari keyakinan kelas yang telah teman-teman buat, ya, teman-teman kalian buat dan kalian, ini ada beberapa yang sama. Contoh, selama pembelajaran boleh minum. Ada beberapa. Jadi itu yang sama akan ibu ambil. Boleh minum. Boleh jajan tidak? Tidak. Tidak ya? Iya. Selama pembelajaran maksimal 3 kali ke kamar mandi. Setuju tidak? Ya. Jadi harus berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak Guru, Ibu Guru hebat hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya, masih semangat ya. Lapar. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru sudah
dalam acara sharing tentang sosialisasi budaya positif. Hari ini saya Septi Premasari, CGP Angkatan 8 ingin men-sharingkan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Siap? Ibu Bapak? Siap. Ibu Dewan mohon semangat ya. Oke. Kita ada sosialisasi budaya positif. Perlu diketahui bahwa saya ini. Nah, apa itu definisi budaya positif? Coba Pak Yuki bisa tolong membacakannya. Siap. Definisi budaya positif. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, keren Pak Yuki. Terima kasih ya, hebat luar biasa. Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada anak. Saat ini kita sudah masuk ke budaya positif itu apa? Jadi mengajar itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi mengajar itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Jadi tidak bisa disamakan ya Pak Ramdan ketika Pak Ramdan mengajar di SMP berapa? 6 dengan kultur di Ciwaru di sini yang mungkin di sini gurunya juga rada ngeheangnya seperti Bu Suci rada luas gitu kalau ngomong karena kita kan ada di pinggir pantai. Jadi untuk perlakuannya pun tidak bisa disamakan. Lanjut. Budaya positif. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sebelumnya saya punya ini ya, Bapak dan Ibu silakan tuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan. Murid-murid Bapak dan Ibu itu ingin seperti apa? Ya. Ingin saya tidak masuk ke kelas. Nanti ini bisa ditempel ya. Di mana Bu? Di sticky note-nya bisa ditempel di sana. Biarin saya kembali juga nanti diakalin. Nih, ini sudah. Muneng ke depan biar disorot sama kamera. Kelihatan bawa kainnya. Tempel di Balikan. hampir lagi jadi datang harapan buat anak enggak kayak kunci depan ini guys pasti ya ini harapan kamu terhadap Tuh, tempel. Dibalik tulisnya mana gerak? Gerak dibalik tulisnya kan itu belah dia gerak mana? Gerak tempel kan. Gerak. Gerak dibalik tuh mana? Betul benar. Benar. Kini di kiri ya tulisnya. Lain, lu betul nebel lagi keterangan aneh gitu. semuanya Bapak Ibu Sering belum? udah warna banyak Lagi pakai mangkat aku. Ya, Hai kakak Tapi bukan apa ya? apa sih? Boleh dan letak. Tiduran Betul. Kamera teh tah. aduh mengelakkan eta kakak salangat ramai gede Kenai pan eta nya leuwih na SMP 2 teh lin ku Septi. Nu kararituna. itu udah sih kemana ketemu
main kayak dibalikin we. Udah tuh, cepat duduklah. Apa? Harapan saya semoga koruptor hilang dari Ya, terima kasih ya Bapak Ibu hebat telah berpartisipasi. Oke, akan saya bacakan. Yang pertama adalah keinginan Bapak Ibu nanti anak-anaknya ingin menjadi anak yang disiplin, cerdas, terampil dan tanggung jawab. Setuju tidak? Setuju. Kemudian saya berharap kedepannya memiliki siswa yang berakhlakul karimah. Sangat setuju. Sesuai dengan visi SMP kita ya. Bapak Ibu. Menguasai ilmu iptek dalam proses pembelajaran. Setuju. Ini bukan hanya gurunya, murid saja, berarti gurunya juga harus menguasai ya. Sukses dan berhasil di kehidupannya. Setuju. Lulus dengan nilai terbaik meraih cita-citanya. Setuju. Kemudian ini ada yang luar biasa sekali. Harapan saya semoga koruptor hilang dari muka bumi. Itu mah tidak setuju. Itu mah bukan harapan siswa, harapan toh. Nyora rambut. Ayo orang kali ngangkat kudu jujur. Ada yang tanya ke harapan siswa. Mana budak teh Yang selanjutnya saya berharap siswa secara sukacita dan gembira dalam setiap mengikuti pembelajaran sehingga segala pendidikan dan pembelajaran bisa diterima dengan suka hati. Kemudian menjadi murid yang lebih bermanfaat lagi, disiplin, lebih kreatif, pintar, aktif, lebih rajin dan sopan serta berakhlakul karimah. Setuju. Saya berharap murid yang bisa berkreasi menciptakan hal-hal baru yang berdampak positif demi kelangsungan hidupnya nanti. Yang terakhir, siswa yang aktif, kreatif dan disiplin. Ya, itu tadi juga. Itu ini deh. Ini kan dibaca Ini saya mengharapkan anak murid saya menjadi anak yang sukses dalam bidangnya masing-masing, soleh dan soleha. Luar biasa sekali ya. sukses. Tampil. Solehnya seperti saya ya. Ya, kemudian kita lihat komponennya itu apa saja dalam budaya positif itu ya. Ada disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, yang keenam ini segitiga restitusi yang sering dilakukan oleh kesiswaan biasanya. Segitiga restitusi ini. Nah, apa itu disiplin positif? Arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, disiplin positif ini adalah keyakinan yang murid-murid kita miliki mengapa mereka harus menjalankan perilaku baik. Next ya. Nilai kebajikannya adalah Ramdan, tolong dibacakan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku Nah, teori motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi setiap anak itu semuanya memiliki motivasi, tetapi memiliki juga rasa menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai. Kemudian ada motivasi ya. Motivasi itu dibagi dua, apa saja Pak Denny?
Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, kalau intrinsik biasanya apa? Intrinsik itu dari dalam. Iya, dari kalau dalam. ekstrinsik itu dari luar. Ya, contohnya kalau dari Contohnya dalam. kalau dari dalam termotivasi semangat dari diri sendiri. Kalau misalkan ekstrinsik karena ada orang lain, misalkan semangat sekolah karena ada Bu Septi. Iya, luar biasa sekali. Kalau dari Bu Suci bagaimana? Itu teh. Intrinsik. Ekstrinsik. Menurut Bu Suci, Kalau intrinsik itu dari dalam sekolah. Dari diri. Dari dalam. Ya kemana sih? Ya, Ini itu beda tuh, Pak dari Halim. diri sendiri, Pak. Keinginan untuk terus sekolah, belajar, Rasa terus bangga. berdagang, Kita semuanya ekstrinsik, itu nah. motivasi dari dalam. Adapun dari luar, motivasi dari orang tua, dari guru terutama kalau ada siswa malas. Itu ekstrinsik, Motivasi itu ekstrinsik itu dari luar. ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Suci. Tangan, Ayo, ya. ayo, ayo. Ya, jadi seperti itu ya. Mak Ali bayar, ayo yakin. Itu benar-benar cepat. Tangan. Gimana? Waktu berapa ini? Semua nih. Mungkin dia ada tuh. Tengah. 15. Pas dulu gitu, Pak. Biasa di sore. Depan lagi enggak? Tenang. Tenang tegeng pahala semua. Lagi teksnya. Orang bisa begitu. Dipaskan saya. Nah, Pagi di sini kita perlu Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu guru-guru hebat. Selama ini sebelum memulai KBM sudah dibentuk belum tentang Belum. keyakinan kelasnya? Belum. Ya, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, contohnya seperti ini ya, misalkan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas misalkan tidak boleh kalimat negatifnya ya, tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran. Coba ketika kita robah menjadi kalimat positif akan seperti apa? Lebih baik tidak makan lebih baik tidak makan ketika kegiatan pembelajaran. Nah, itu lah cenderung tangannya. Misalkan ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Nah, betul sekali Kakak Deni. Jadi kita itu harus membuat dulu keyakinan kelas yang disepakati oleh semua. Tapi yang bikinnya bukan kita, tapi murid itu sendiri. Contoh misalkan tidak boleh bermake up berlebih-lebihan. Berarti apa kalimat positifnya? Harus penampilan. Berpenampilan yang sewajarnya. sopan dan rapi sesuai dengan aturan. Nanti ditulis sama anak di kertas ini misalkan ya di skynote, terus nanti ditempel lagi di sini. Pinter sih Adi nih kan. Nah, ditempel lagi di sini. Jadi tapi ini anak yang bikin ya, bukan kita. Itu untuk selamanya apa setiap kita pembelajaran, Bu? Selamanya kalau bisa mah berarti Dipatenkan. wali kelas dan wali kelas masing-masing ya. Nanti ini disepakati. Terus lagi misalkan apa? Tidak boleh berisik. Berarti naon? Selama pembelajaran diharap tenang. Tulisan di sini. Lalu kita tempel lagi di sini. Tapi ini anak yang harus bikin ya. Coba Pak Yuki jadi anak coba. Buat kalimat negatifnya dulu. Tentang keyakinan kelas. Anak tidak boleh pakai sendal. Nah, benar. Tidak boleh memakai sendal. Gunakan alas kaki. Gunakan sepatu mungkin ya. Ya. Gunakan Yang barusan membuat dulu kalimat negatifnya dulu. Nah, coba sampai sendal. Tidak boleh memakai sendal. Ya, kalau Nah, kalimat negatif kalimat positifnya selama pembelajaran harus memakai sepatu. ya, itu. Selama bukan Lalu kita tempel lagi di sini ya teman-teman. Selama pembelajaran. Ini Kenapa khususnya sampai kalau pakai sendal, bisa kalau lama pakai sepatu? lebih Si Mama tuh simpelnya lama sih pakai ini sendal. wali kelas ya yang harus membuat seperti ini. Hah? Nanti teman-teman, berarti di dalam kelas dong. Di luar juga ada pembelajaran tuh dia pakai. ya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pendapatnya. Mungkin saya debat nak Uci. Uci silakan disanggar. Pak
Deni. Ayo usah sampura terus semua tadi pas ditanya sama Bapak. Sewaktu kegiatan pembelajaran tidak boleh Kalau baca komen. Tidak boleh meninggalkan ruang kelas. Berarti kalimat positifnya kira-kira apa? Tidak boleh meninggal kelas tanpa izin. Ya tahu Tidak boleh kan berarti negatif. Iya, apa kalimat tidak positif? Tetap. Kalau di dalam kelas ketika pembelajaran pembelajaran dimulai selama KB langsung. Tidak boleh keluar kelas. Nah, Tapi ada pengecualian, Pan, kecuali izin misalkan hayang kacai. Nah. Nah, berarti bahasana di situ juga. Tadi itu kan kata negatifnya apa nya? Ya, coba. Positifnya berarti tidak boleh meninggalkan kelas. selama pembelajaran berlangsung, tidak boleh keluar kelas kecuali kecuali Izin. izin kepada guru. yang ada di kelas. Oke, luar biasa dulu Bapak Deni. Coba contohkan lagi Bu Tia ketika membuat keyakinan kelas. Musik. Tidak boleh. Menyontek. Tidak boleh menyontek pada Ya, berarti kalimat positifnya kira-kira apa? baiknya mengerjakan semampunya sendiri. Nah, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan Sendiri. masing-masing. Ya. Betul. Oke. Coba Ayo Mutia mana teka tinggal? Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menyampah atau tidak Menyampah. boleh membuang sama sembarangan. Atos tadi, Tama. Sampah. Atos tadi. kalimat positifnya coba. Kalimat positifnya, Buanglah sampah di tempatnya. kalimat positifnya itu Buanglah membuang sampah mantan. ke tempatnya. Menurut Patu Minal Iman, kebersihan mulai dari iman. Lain tengah apresiasi asa beres tadi udah. Sama mater itu berarti kan musik ketawa jeung gimana ya. Ya, jadi untuk kedepannya Bapak Ibu guru hebat semuanya, kebetulan sekali ya tahun ini itu semuanya yang ada di sini ikut seleksi guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua nanti lulus ya. Amin. Jadi kita nanti sama-sama kedepannya bisa berubah Kadawasa. paradigma yang sudah ada menjadi budaya yang lebih positif lagi. Terima kasih teman-teman. Atos deh. Ancan. Nah, 5 posisi kontrol. Selama ini coba renungkan dulu Bapak Ibu guru hebat. Selama ini kita terhadap murid selaku apa? Nih, ada penghukum, pemberi rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau yang contoh penghukum, kira-kira Bapak Deni seperti apa? Ketika ada anak tidak dimasukkan bajunya atau terlambat, susah. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu Enggak sinkron. Nggak sinkron ya? Enggak sinkron. karena memasukkan baju dengan push up itu Bapak tidak lagi contoh. diam. Ya maksudnya dijelaskan kembali. Jadi itu boleh dilakukan tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Setuju tidak dilakukan lagi? Setuju. Awas lawan kuning mus apel. Yang kemudian yang kedua yaitu pemberi rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Pak Dewa aku ganda ke Bu Sri. Nah, Bu Sri, Bu Deden, Bu Dia, pemberi rasa bersalah. Bu Fitri yang diam-diam menghanyutkan. Hah? Diam-diam bang. Nah, menuduh sembarangan. Lebih tepatnya seperti ini mungkin teman-teman. Ih, ibu teh, fadil teh, tos subuh, ai maneh kunaon saberangan kene. Kan anak merasa bersalah ya. Nah, itu Benar tidak tadi menuduh cik Bu. tidak boleh seperti itu. Jadi namanya karunyaeun gitu. Kan bapak teh geus merjuangkeun maneh teh nepikeun ka dieu. Kan maneh teh kunaon anak jadi merasa bersalah. Itu tidak boleh juga ya. Kalau misalkan anak sudah mengerjakan tugas, terus misalkan kan harusnya maksimal nilai 10. Ketika anak dapat nilai 8, itu harus disalahkan atau bagaimana? Tidak boleh. Apalagi sekarang kita kan ada berdiferensiasi ya. Kalau kita misalkan nilainya tidak maksimal, berarti itu juga sama menyalahkan anak ya. Menyalahkan anak. Diferensiasi itu apa Bu Haji? Berdiferensiasi itu memberikan anak kebebasan dalam belajar. Jadi ketika kita memberikan materi pun hasil akhirnya itu bukan harus 10, tapi anak mengikuti pembelajaran itu. Ya, jadi kalau anak nilainya
yang kemudian ini posisinya sebagai teman. Ini yang sebagai teman seperti apa? Jadi Mengajak curhat. Mengajak curhat, merangkul anak terlalu ini juga mendekati anak supaya anak itu lebih mau bercerita tentang dirinya semaksimal mungkin, mau itu tentang dirinya pribadi ataupun tentang orang lain. Jadi dengan adanya rasa teman tersebut kita lebih tahu apa yang diinginkan oleh siswa tersebut. Iya, tetapi kenyataannya itu sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena tapi tetap harus tetap pada batasan-batasan kita sebagai guru. karena nanti kekurangannya itu anak hanya mau menurut kepada guru yang dianggap temannya. Nah, itu kekurangannya. Kemudian posisi pemantau. Memantau ibarat kita seperti harus CCTV. Ya. Dari jauh kita harus tahu tindak tanduk anak itu bagaimana. Apalagi kalau dekat tetap harus kita ketahui. Nah ibaratnya guru itu kita sebagai pengajar harus seperti CCTV. Oke, luar biasa sekali. Jadi mencegah pedoman kunci. Dan kemudian posisi manajer. Nah, ini Bapak Ibu guru, posisi yang paling ideal sebagai guru kita itu sebagai manajer. Ya. Memantau ia, kemudian mengarahkan ia, menilai secara berkelanjutan pun iya. Tetapi memang ketika ini diterapkan di sekolah yang jumlah muridnya sangat banyak seperti di kita, akan merasa keteteran sekali ya. Betul nggak Pak Denny sebagai kesiswaan? Oke, next. Kemudian ada segitiga restitusi. Restitusi ya, bukan prostitusi. Ya, restitusi. Restitusi itu apa Bu ya? Bisa tolong dibaca gak? Idola di tempat kamu di itunya di komunitas kamu. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Oke, terima kasih Ibu ya. Nah, langkah-langkah restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat dulu videonya ya tentang segitiga restitusi. Gantian videonya. Akan dengar di set jadinya tadi. Menanyakan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses restitusi meliputi 3 tahap, diantaranya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana skenario terhadap kegiatan restitusi tersebut? Mari simak video berikut. Nah, ini ada kaki satu ya. Udah baca belum? Dibaca belum? Belum. Oh, udah. We are dua. Kok tidak terganggu ya? Ada suaranya. Apa aku salah mencet tadi? Namun juga budak tadi di polis. Ya, aku salah pakai chat. Baik, Musya sama Salma, kira-kira tahu nggak kenapa mereka mulai bertanggung? Nah, ini menstabilkan identitas dan Menonton bebas, ya. Tadi dengar laporan dari temanmu, kamu berdua berhasil ditolong. Kenapa permasalahannya? Kenapa berdua berantem? Tadi saya sedang belajar Bu, tiba-tiba Bu Pia mengambil buku saya.
di antara yang berdua ini biasanya kan semangat kan, sama dengan baik kan, jelas. Nah tiba-tiba sekarang hanya karena masalah tidak suka, jadinya bertengkar kan. Nah oleh karena itu, ibu berharap ibu bisa memperbaikinya berdua. Jadi apa kesalahan yang telah dilakukan, ibu yakin pasti bisa menyelesaikannya. Nah sekarang pertanyaan kepada Mutia, kira-kira dengan permasalahan ini apa yang harus dilakukan? Salam kepada Salma dan menggantinya sebagai penanggung jawab saya. Benar. Nah, gimana sama kata Mutia dia minta maaf dan ingin mempertanggungjawabkan karena ini tugasnya yang disebutkan sekarang ya. Nah, berarti si Mutia apa tadi gimana? Mengganti artinya membuat kembali ya, memperbarui apa yang sudah dibuat sama ya. Nah, oke. Gimana sama? Silakan bersalaman kalau memang sudah saling memaafkan. Ya. Nah, ibu cukup bangga dengan Mutia sama Salma ya. Mutia telah bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuat walaupun tidak disengaja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita memvalidasi ada anak kita yang salah, yang pertama tanyakan dulu apa kesalahannya. Yang kemudian nanti anak itu harus meminta maaf kepada apa yang dia lakukan atau keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Kemudian yang terakhir adalah kita sebagai guru mengarahkan kembali murid kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intinya siswa itu belajar untuk bertanggung jawab dalam melakukan setiap hal gitu ya Bu ya. Iya, Bu Suci luar biasa sekali dari apa yang telah ya. Suci ada yang mau menyimpulkan? Nah, di situ ada sanksi nggak kalau anak itu melakukan tindak walaupun tidak sengaja? Bukan sanksi namanya, tapi bentuk tanggung jawabnya. Barusan sudah komitmen. Jadi komitmennya dia seperti apa? Misalkan Bunci memecahkan kaca tidak diberi sanksi, tapi anak bagaimana dia mengakui kesalahannya telah memecahkan kaca, kemudian akhirnya nanti dia harus mengganti. Seperti ada bertanggung jawab bagi orang yang salahnya. Sebagai guru harus bijaksana. Oke, luar biasa sekali. Oke, menyalahkan seseorang. Ya, gitu. Ada yang masih mau menambahkan? Sudah pas Bu. Pas. Terima kasih ya teman-teman guru hebat semuanya. Sampai bertemu lagi nanti kita sama-sama menjadi CGP selanjutnya. Bu Suci, Bu Dede, Bu Enci, Bu Fitri, dan Pak Denny juga Bu Nita, Pak Yuki. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat dalam menjalankan kita sebagai pendidik yang menuntun anak murid kita untuk sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.